Shalom pagi adik-adik kelas 6. Selamat bertemu kembali di kelas TIK, Teknologi Informasi dan Komputer. Pada pertemuan kita kali ini, Pak Guru ingatkan terus untuk kita selalu mentaati protokol kesehatan yang dianjurkan oleh gugus tugas. Dan harapan Pak Guru, adik-adik selalu menjaga kesehatan. Kita akan memulai pembelajaran kita hari ini dengan doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Allah kami yang penuh kasih dan penyayang, kami mengucap syukur untuk kekuatan dan kesehatan yang Tuhan terus anugerahkan bagi kami di dalam kami menjalani hari-hari hidup kami, dan juga di dalam kami menghadapi pandemi yang sedang berlangsung saat ini. Dan kami akan memulai pembelajaran hari ini di kelas TIK. Kami mohon kekuatan dan kepintaran sehingga kami mampu untuk memahami pembelajaran hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita masuk dalam pembelajaran hari ini. Fokus kita hari ini adalah belajar tentang komponen komputer yang tergabung dalam perangkat masukan atau input device. Awal pembelajaran kita akan membaca ayat hafalan minggu ini yang terambil dalam Kejadian 12 ayat 2 yang berbunyi adalah, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Pengertian daripada input device. Input device merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan suatu data dan sebuah perintah ke dalam suatu sistem kerja komputer. Alat input ini tidak bisa bekerja dengan fungsinya tanpa adanya suatu software yang menjadi pendukung atau sering kita kenal dengan nama driver. Jadi, input device sebentar yang kita pelajari itu masing-masing memiliki driver atau softwarenya masing-masing. Ya, sebagai contoh seperti webcam. Webcam ini adalah sebuah kamera kecil yang terdapat pada komputer, atau juga ada kamera kecil yang biasa kita gunakan sebagai kamera eksternal, atau di handphone juga yang kita kenal dengan kamera depan, ya. Alat ini tidak bisa langsung kita gunakan ketika pertama kali kita colokkan ke port USB komputer, atau ketika kita hubungkan, atau ketika kita hubungkan webcam ini ke komputer, kita tidak bisa langsung menggunakannya untuk pertama kali. Ya, kita harus download dulu yang menjadi drivernya, kita harus download dulu yang menjadi softwarenya, lalu kita install ke komputer, kita lakukan beberapa pengaturan, baru kita bisa menggunakan webcam. Seperti itu ya adik-adik. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa alat yang tergabung di dalam input device atau perangkat masukan. Yang pertama ada touchpad, ada mouse, ada kabel data, keyboard, ada joystick, ada kamera, ada headset, card reader, USB, scanner, dan juga beberapa alat lainnya. Nah, kita lihat yang pertama itu keyboard. Jadi setiap komputer apapun atau laptop apapun itu pasti memiliki keyboard di dalam sistem kerjanya masing-masing atau setiap sistem rangkaian perangkatnya. Jadi, komputer dan keyboard itu tidak bisa dipisahkan ya adik-adik. Sebuah komputer pasti memerlukan sebuah keyboard. Ya, peran keyboard memang tak dapat dipisahkan dengan penggunaan komputer maupun laptop, karena keyboard ini merupakan salah satu perangkat input pada sebuah komputer. Nah, di dalam keyboard adik-adik bisa temukan beberapa hal. Yang pertama, berisi susunan huruf, yaitu huruf A sampai Z. Terus ada angka dari 0 sampai 9, lalu juga beberapa tombol fungsi lainnya seperti enter atau OK, spasi, anak panah, delete, dan beberapa tombol lainnya. Seperti pada gambar lah, inilah sistem kerja daripada keyboard ya. Jadi segala sesuatu yang kita mau masukkan ke dalam komputer berupa angka dan teks atau perintah, maka harus melewati keyboard. Yang kedua adalah mouse. Mouse ini berfungsi untuk
melakukan perintah seperti membuka file di dalam sebuah komputer. Oke. Nah, mouse ini perangkat keras yang mudah digenggam. Bagi adik-adik yang punya laptop di rumah pasti sudah tahu ya ini mouse ini. Nah, umumnya berisi 2 tombol ya dan 1 bola atau laser yang berada di bawah. Mouse ini biasanya itu ada nyala-nyala, itu ya laser. Nah, fungsinya adalah untuk sensor menggerakkan anak panah pada layar komputer atau laptop adik-adik atau laptop papa mama di rumah. Nah, fungsi mouse adalah untuk menggeser kursor. Kursor ini adalah nama lain daripada anak panah di laptop bapak ibu yang ada di layar, itu yang gerak-gerak, melakukan scroll, klik kiri, klik kanan. Nah, pada umumnya gerakan kursor ini atau secara default selalu mengikuti arah perpindahan mouse. Kalau ada gerakan mouse ke kiri, maka anak panah pada layar itu akan gerakan ke kiri. Kalau ke kanan, ya diikut ke kanan. Seperti pada gambar yang di samping, gambar pertama itu adalah menunjukkan cara klik kanan, gambar kedua menunjukkan klik kiri, lalu gambar ketiga ada menunjukkan cara kerja mouse. Oke, seperti yang awal tadi bahwa webcam ini merupakan sebuah kamera kecil yang ditempatkan di atas monitor atau LCD adik-adik semua. Nah, fungsinya adalah untuk melakukan video call atau panggilan video, bisa digunakan untuk berselfie di depan kamera. Di handphone juga ada ya, kamera depan itu bisa untuk panggilan video, bisa digunakan untuk berfoto ria. Oke, jadi hampir semua handphone, laptop, dan juga komputer yang keluaran sekarang sudah dilengkapi dengan webcam. Nah, di samping ini merupakan gambar di mana orang-orang sedang menggunakan webcam itu sebagai alat untuk berkomunikasi. Oke, buat adik-adik yang suka bermain game di rumah pasti tidak asing lagi dengan joystick ini. Oke, sesuai dengan fungsinya bahwa joystick ini alat untuk bermain game. Nah, contohnya di samping dia menggunakan joystick untuk bermain game. Berikutnya adalah mikrofon dan juga headset. Secara garis besarnya, mikrofon dan juga headset ini berfungsi untuk merekam serta mendengarkan suara yang akan disimpan dalam memori komputer. Selain itu, kita juga dapat berbicara dengan orang lain pada saat chatting atau saat berinteraksi dengan orang lain lewat video call. Oke, nah di gambar di samping ini menunjukkan cara menggunakan headset dan juga mikrofon secara bersama. Lalu yang berikutnya adalah DVD room. Oke, nah kalau yang adik-adik yang punya DVD ataupun kepingan CD di rumah, untuk memutar sesuatu itu atau memutar kaset itu pasti membutuhkan yang namanya DVD room. Jadi fungsi DVD room ini adalah memutar sebuah kaset atau DVD, lalu hasilnya nanti akan ditampilkan lewat layar laptop, layar komputer, maupun layar televisi. Berikutnya adalah card reader, berfungsi sebagai media untuk membaca dan mengakses memory card, SD card, di perangkat komputer melalui USB port. Adik-adik bisa lihat cara kerjanya adalah seperti ini. Ini modelnya card reader. Oke, cara kerjanya seperti ini. Menginputkan memory card atau SD card ke card reader ini, lalu dicolokkan ke komputer. Nah, biasanya ini digunakan oleh orang-orang yang punya kamera. Lalu ada kabel data. Nah, ini sama fungsinya dengan card reader tadi, adalah alat-alat untuk mentransfer data. Bedanya adalah kabel data ini panjang dan bisa langsung digunakan tanpa harus mengeluarkan kartu memori atau SD card. Di zaman saat ini, kabel data ini merupakan suatu alat yang bisa dikatakan kebutuhan yang sangat dasar ya bagi kita yang memiliki handphone. Karena kabel data ini memiliki fungsi untuk menghubungkan perangkat handphone atau smartphone ke komputer, baik untuk kebutuhan charger saja atau juga untuk menyalin dan memindahkan data. Contohnya gambar di samping itu menunjukkan cara kerja daripada kabel data. Jadi ketika kita menghubungkan handphone itu menggunakan kabel data ke laptop, PC, ataupun televisi, kegiatan apapun yang kita lakukan di handphone akan ditampilkan oleh televisi atau komputer, laptop, atau PC lainnya. Oke. Nah, ini cocok buat adik-adik kalau menonton film. Kalau layar HP-nya terlalu kecil, bisa disambungkan ke televisi, laptop, ataupun komputer. Oke, seperti itu saja pembelajaran kita hari ini. Semoga membantu adik-adik semuanya.
Dan harapan Pak Guru, adik-adik terus patuhi protokol kesehatan dan rajin-rajin belajar. Walaupun kita hanya belajar menggunakan metode video, dan saya harap adik-adik terus memiliki semangat untuk terus belajar. Oke, kita akan menutup pertemuan kita hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas penyertaan dan kekuatan yang Tuhan boleh anugerahkan bagi kami selama pembelajaran hari ini, dan kami akan mengakhirinya. Biarlah kepintaran hikmat daripadamu membuat kami terus mengerti dan rajin belajar. Dan kami mohon Tuhan bantu kami untuk mentaati setiap protokol kesehatan di tengah pandemi yang sangat merajalela saat ini. Ini doa ini sembahyang kami Bapa, dalam namamu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Oke, akhir pertemuan hari ini Pak Guru ucapkan limpah terima kasih atas partisipasi adik-adik dan terus belajar. Akhir kata Pak ucapkan limpah terima kasih dan God bless. See you.